Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Susanti, NIM 18230048, jurusan akuntansi, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dosen pengajar Bapak Febriandi Ananda SEMSI. Di sini saya membahas tentang evaluasi sistem informasi sumber daya manusia menggunakan ordinal abu-abu metode MCDM perbandingan perpasangan. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Republik Rakyat Tiongkok telah berkembang selama bertahun-tahun untuk menjadi salah satu ekonomi teratas di dunia. Sumber daya manusia telah menjadi sumber daya penting untuk mengembangkan ekonomi. Tenaga kerja baru jenis telah muncul sebagai manajemen sumber daya manusia Cina. HRM telah berkembang dari peran administratif menjadi peran pendukung dan sekarang menjadi peran strategis. Umumnya, perusahaan bertujuan untuk tumbuh dan sistem harus diterapkan untuk mendukung tujuan ini. Sebagai sebuah organisasi tumbuh, ada kebutuhan yang sederhanakan sistem untuk melihat keseluruhan organisasi, untuk mengetahui siapa yang mengelola berbagai kelompok karyawan dan sumber daya. HRM dapat digambarkan sebagai proses perencanaan pengorganisasian bermimpi dan mengendalikan aktivitas organisasi dalam memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan untuk dan memelihara hubungan antara karyawan dan organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan dan harapan karyawan. Kedua, kasus yang dibahas sesuai tema. Para peneliti telah meningkatkan berbagai pasangan metode perbandingan. Di antara metode konsistensis, penuh, PUKAM diterima secara luas oleh komunitas akademik dalam berbagai tahun terakhir. Meskipun manajer akademik berbagai tujuan berbobot yang sama, metode PH dan PUKAM menghasilkan bobot yang berbeda, yang menyebabkan ketidakpastian dalam evaluasi. Selanjutnya, metode Lessing yang diperkenalkan oleh Hilloven, Ninkamp, dan Redfield pada tahun 1983 yang merupakan MCDM. 3. Objek penelitian atau sampel penelitian. Ini terutama bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara akademisi dan SDM. Pengambilan keputusan manajer dengan menggabungkan kedua dunia dengan GST. Ini kertas membuat dua kontribusi utama. Pertama, ia mengusulkan hibrida metode pembobotan MCDM dan menggabungkan PH dan PUKAM dengan GST. Metode yang diusulkan ini disebut metode pembobotan Gray VHPUCOM. Yang kedua, memperluas metode Lessing untuk pengambilan keputusan yang tidak pasti dengan pengembangan metode Lessing abu-abu. Organisasi kesehatan dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Sun dan Altman tahun 2020 mengembangkan kerangka kerja untuk mengaruh, mendorong, dan menerapkan praktis GHRM untuk memaksimalkan kinerja berkelanjutan organisasi. Sebuah organisasi dapat meningkatkan komitmen karyawan dengan meningkatkan persepsi positif mereka terhadap GHRM. Yang keempat, teknik analisis data. Perkembangan abu-abu metode analisis korelasi relatif untuk menilai faktor-faktor utama yang mempengaruhi informasi perusahaan dan menerapkan klaster abu-abu metode sering untuk mengevaluasi refungsional sistem informasi persyaratan. Perkiraan kompensasi karyawan pertimbangkan tujuan yang saling bertentangan untuk meminimalkan biaya operasional perusahaan sambil memaksimalkan gaji mereka untuk mempertahankan karyawan di lingkungan bisnis yang kompetitif secara global. Gagasan mengelola perusahaan dengan bantuan perangkat lunak dimulai dengan perangkat lunak manajemen inventaris sederhana. Kemudian,
Bahan perencanaan kebutuhan berkembang menjadi perencanaan sumber daya, material, dan diperkembangkan lebih lanjut menjadi sistem ERP. Sebagian besar sistem ERP bersifat modular dan memiliki paket perangkat lunak SDM. 5. Hasil penelitian. Kemajuan MCDM yang dibuat oleh para peneliti menghadirkan manfaat nyata bagi SDM praktisi. Namun, banyak orang termasuk manajer SDM mungkin tidak panduan industri untuk menghindari kegagalan selama implementasi. Apalagi itu jangan lupa bahwa ARSIS terdiri dari HRM dan MIS yaitu HR dan Departemen TI bekerja sama. Implikasi manajerialnya adalah praktik HRM harus dipertahankan seiring dengan penegakan praktik TI. Ini dapat dilakukan dengan mentransfer langsung TI yang lengkap spesialis ke Departemen SDM yang akan bertanggung jawab penuh untuk memelihara sistem. Misalnya, Departemen TI mungkin bertanggung jawab atas servis HRIS toleransi kesalahan yang mungkin redundasi di dalam sistem. Pada saat yang sama, Departemen SDM harus sepenuhnya bertanggung jawab untuk secara mandiri membuat dan menguji cadangan regulernya data departemen. Hal ini karena strategi perusahaan bergantung pada Departemen SDM dan hilangnya catatan karyawan dapat dihindari bencana perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.